Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 2 bab 14, kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Seperti biasa, sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, soleh-solehah, sekarang kita belajar tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah ke Kanaan, negeri Kanaan, sebagai rasul untuk menyuruh manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau menjadi rasul di negeri Kanaan, dan menurut riwayat lain, beliau diutus di sebuah desa yang bernama Nabulis. Beliau memiliki kesenangan bercocok tanam dan memelihara ternak. Kemudian bagian A, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu banyak sekali. Nah, mereka mempunyai sebutan Al-Asbat, artinya kabilah Bani Israel. Israel ialah gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub disebut juga Nabi Israel, artinya orang yang suka berjalan malam. Pada waktu hijrah ke Palestina, beliau berjalan di waktu malam, dan pada siang harinya beliau beristirahat. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam adalah orang yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu mendekati ajalnya, beliau pindah ke negeri Mesir mengikuti putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi pembesar di negeri Mesir. Kemudian beliau wafat dalam usia 147 tahun. Nah, inilah asal-usul adanya Bani Israel di Mesir. Dalam perjalanan hijrah ini, beliau tertidur di atas sebuah batu, kemudian bermimpi. Dalam mimpinya, inilah Nabi Yakub menerima wahyu Allah yang berbunyi, "Aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku Tuhan engkau dan Tuhan Bapa engkau. Aku telah mewariskan bumi yang suci, yaitu Baitul Maqdis, untukmu dan keturunanmu, dan aku memberi berkat padanya, dan aku berikan engkau kitab dan pelajaran serta hikmah dan kenabian." Dan Nabi Yakub adalah ayah yang baik. Nabi Yakub adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan. Beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka, dan menyelesaikan masalah mereka. Namun selanjutnya, saudara-saudara Yusuf dihasut oleh setan untuk berlaku jahat kepada Nabi Yusuf ketika mereka mengetahui perhatian ayahnya lebih kepada Nabi Yusuf. Kemudian mereka hendak membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian sebagian mereka mengusulkan untuk melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur yang jauh agar dibawa oleh kafilah yang lewat dan menjadi budak mereka. Ketika Yusuf tidak kunjung pulang, maka Nabi Yakub bersedih dengan kesedihan yang dalam. Bahkan ia sampai menderita buta karena rasa sedih, karena selalu menangis kehilangan anak tersayangnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian Allah menjadikannya dapat melihat kembali. Nah, setelah tadi buta karena sedih, karena menangis, kemudian Allah menjadikannya lagi melihat kembali. Nah, kemudian wasiat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memberikan wasiat kepada Allah, kepada anak-anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Adakah kamu hadir tatkala Yakub hampir mati? Waktu itu ia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah yang kamu akan sembah kemudian setelahku meninggal?"
Nah, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bagi bapak-bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Nah, satu Tuhan yang tunggal, dan kepadanya lah kami berserah diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Nah, selanjutnya ada pun intisari atau rangkuman untuk pembelajaran kita, yaitu yang pertama, Nabi Yakub diutus untuk negeri Kanaan. Kemudian Nabi Yakub adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian keturunan Nabi Yakub disebut Al-Asbat. Kemudian Nabi Yakub mengajarkan untuk menyembah Allah dan mengesakannya. Nah, selanjutnya saya sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz, khususnya untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.